Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan tentang orang yang terbaik di antara orang-orang yang pernah melakukan kesalahan atau perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua manusia, semua anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Dan sebaik-baiknya di antara mereka yang pernah melakukan kesalahan atau perbuatan dosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali kesalahan-kesalahannya. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, Rasulullah SAW pernah menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang mana laki-laki ini pernah membunuh 99 orang. Laki-laki ini menyesali perbuatannya. Laki-laki ini menyesali dosanya karena telah membunuh banyak orang. Maka laki-laki ini mencari seorang alim yang mampu memberikan nasihat kepadanya untuk bertaubat atas kesalahannya. Maka ditunjukkanlah kepada seorang rahib. Pergilah laki-laki ini menuju rahib dan menceritakan tentang kondisinya bahwa dia pernah membunuh 99 orang. Apakah ada kesempatan bagi dia untuk bertaubat? Rahib ini menjawab, dosamu terlalu banyak karena kamu telah membunuh banyak orang. Tidak ada kesempatan bagi Anda untuk bertaubat. Laki-laki ini marah. Sehingga rahib ini dibunuh. Maka lengkaplah 100 orang yang telah dibunuh oleh laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini melanjutkan pengembaraannya untuk mencari seorang alim yang mampu memberikan nasihat dan arahan kepadanya untuk bertaubat. Maka ditunjukkan kepada orang yang kedua. Orang yang kedua, seorang alim yang kedua. Dia menuju ke orang yang ditunjukkan kepadanya dan diceritakan tentang kondisinya bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah ada kesempatan bagi dia untuk memperbaiki diri? Kesempatan bagi dia untuk bertaubat? Seorang alim yang kedua ini menjawab, ma yahulu bainahu wa baina taubah. Bahwasanya tidak seorang pun yang mampu menghalanginya ketika ada orang yang bertaubat dan menyesali perbuatan dosanya. Oleh karena itu, sekarang pergilah Anda ke sebuah negeri yang mana dari negeri tersebut penduduknya, masyarakatnya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah agamanya. Maka ikutilah kebiasaan orang-orang yang ada di negeri tersebut dan jangan Anda kembali ke kampung halaman. Kenapa? Karena di kampung halaman tidak mendukung Anda untuk memperbaiki diri. Khawatir nanti kalau Anda kembali ke kampung halaman, Anda akan terpengaruh kembali dan mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah Anda lakukan. Maka berangkatlah laki-laki ini menuju negeri yang ditunjukkan oleh alim ini. Di tengah perjalanan, maut mendahuluinya, malaikat maut menghampirinya dan mencabut nyawanya. Ketika itu, ada dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab, berdebat tentang posisi dan kondisi laki-laki ini. Apakah dia berhak mendapatkan rahmat Allah atau azabnya? Malaikat rahmat mengatakan bahwasanya laki-laki ini telah mempunyai niat baik untuk bertaubat memperbaiki dirinya. Maka dia berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat azab mengatakan bahwasanya laki-laki ini belum pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ketika itu datanglah malaikat ketiga, mendamaikan, menyelesaikan permasalahan ini. Disampaikan kepada kedua malaikat ini, sekarang silakan diukur jarak antara posisinya sekarang, apakah lebih dekat ke tempat yang dituju, negeri yang ingin dituju untuk memperbaiki dirinya, atau lebih dekat ke tempat start awalnya. Setelah diukur bahwasanya posisi laki-laki ini lebih dekat ke negeri yang ingin dituju untuk memperbaiki dirinya. Jaraknya hanya 1 jengkal saja perbedaannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
dalam kisah yang sangat menginspirasi ini ada beberapa pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwa setiap niat baik atau setiap niat baik itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal hasan wa sayyi'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat semua perbuatan manusia. Ya. Niat yang telah diniatkan oleh manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Apabila manusia mempunyai niat baik tapi belum mampu untuk melakukan atau belum bisa ada kesempatan untuk melakukan niat baiknya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat satu kebaikan yang sempurna. Apabila manusia mempunyai niat baik dan mampu dan bisa melakukan apa yang telah diniatkannya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Begitu pula sebaliknya. Apabila seseorang mempunyai niat buruk, tapi dia tidak melakukan niat buruknya tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Apabila niat buruknya tadi dilakukan, Allah Subhanahu wa taala mencatat satu keburukan. Saudara-saudara yang mati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Sebesar apapun dosa yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, balagat dzunubuhu ananas sama. Ya. Apabila kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang menggunung, astaghfartani ghafartu laka. Kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa yang pernah dilakukan, ghafartu laka, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Jadi tidak ada istilah terlanjur. Apabila kita melakukan perbuatan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, ya dosa saya sudah banyak. Sudah terlanjur saya melakukan perbuatan dosa. Badannya sudah basah. Saya nyebur sekalian saja saya melakukan perbuatan dosa yang lebih besar. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Tidak ada namanya istilah terlanjur. Ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan, kalau kita ingin menyadari, memperbaiki diri, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanjutkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, hikmahnya adalah bahwasanya kalau kita ingin memperbaiki diri, maka pergilah ke tempat yang kondusif, yang mendukung untuk memperbaiki diri kita. Mencari lingkungan yang baik, mencari lingkungan yang mana orang-orangnya atau masyarakatnya ya baik-baik pula, supaya kita termotivasi kebiasaan-kebiasaan orang atau penduduk setempat. Yang keempat atau yang kelima adalah bahwasanya kalau kita ingin memperbaiki diri, menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mencari teman yang baik. Teman yang mampu memotivasi diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Perbedaan antara teman yang baik dengan teman yang buruk adalah bagaikan penjual minyak wangi dan tukang las. Ya, kalau kita berteman dengan penjual tukang minyak wangi, walaupun kita tidak diberikan minyaknya, minimal paling kurang kita akan kecipratan baunya. Kalau kita berteman dengan tukang besi, tukang las, minimal risiko yang terendah adalah baju kita akan terkena cipratan api dan baju kita akan bolong. Saudara-saudara yang mati Allah Subhanahu wa taala, mari kita segera bertaubat, menyesali kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadilah orang yang terbaik di antara orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga hal ini mampu menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk senantiasa memperbaiki diri kita sama-sama. Sekian, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.